Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program casting Podcast for Inspiring Spenduma. Halo teman-teman yang ada di rumah, bagaimana nih kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Dalam program casting kali ini, saya Brandon Kisna Bayunata. Saya Rizaldi Alvaniyarsa sebagai host yang akan berbincang-bincang dengan para narasumber hebat yang berperan besar dalam membangun dan mengembangkan perpustakaan SMP Negeri 25 Surabaya. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bu? Halo, saya Supati sebagai Kepala Perpustakaan SMP Negeri 25 Surabaya. Ya, halo, perkenalkan semua, nama saya Mila Nur Cahyani, kalian bisa memanggil saya Bu Mila. Posisi saya di perpustakaan sebagai tim teknis perpustakaan. Halo semua, nama saya Ibu Sherly Alifta Anestesia. Saya sebagai pustakawan Perpustakaan SMP Negeri 25 Surabaya. Bagaimana nih Bu kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Kami boleh nih mengajukan pertanyaan tentang perpustakaan sekolah ini. Silakan. Untuk pertanyaan pertama, apa nama perpustakaan SMP Negeri 25? Nama Perpustakaan SMP Negeri 25 Surabaya yaitu Pensil 25 Surabaya. Kenapa Bu kok diberi nama Pensil 25? Ya, oke. Kenapa diberi nama Pensil 25 ya? Jadi Pensil itu kepanjangan dari Perpustakaan Cendekiawan Ilmu SMP Negeri 25 Surabaya. Mengapa diberi nama Pensil? Ya, karena diharapkan ke depannya para pemustaka yang datang ke Perpustakaan SMP Negeri 25 Surabaya akan menjadi insan literat ya, suka membaca, gemar menulis dan sebagainya, bisa mengembangkan kemampuan berbahasanya dan untuk kedepannya akan menghasilkan para cendekiawan ilmu khususnya dari SMP Negeri 25 Surabaya. Oh, untuk menciptakan cendekiawan dari Iya, SMP betul. 25. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, apa tujuan dari dipindahnya perpustakaan SMP Negeri 25 Surabaya? Oke, kalau tujuan dipindahnya ya, namanya perpustakaan tentunya ingin menarik pemustakanya supaya lebih tertarik dan meningkatkan kunjungan. Itu salah satunya. Tapi yang paling penting tujuannya yaitu untuk mempersiapkan akreditasi perpustakaan. Oh, untuk mempersiapkan akreditasi dan untuk menunjukkan ke khalayak. Pertanyaan ketiga nih Bu, kapan pelaksanaan akreditasi perpustakaan SMPN ini 25 ini? Pelaksanaan akreditasi Perpustakaan 25 dilaksanakan hari Kamis tanggal 3 Oktober tahun 2024. Kebetulan kita sesi kedua. Bagaimana hasil dari akreditasi perpustakaan yang sudah dilaksanakan kemarin? Ya, untuk hasil alhamdulillah Perpustakaan Cendekiawan Ilmu SMP Negeri 25 Surabaya mendapatkan predikat A atau amat baik. Wah, luar biasa ya Bu. Iya, Pensil 25 ini telah mendapatkan akreditasi A. Pada saat persiapan akreditasi perpustakaan sekolah, pastinya ada berbagai pihak atau tim khusus yang terlibat. Siapa saja yang terlibat dan apa kontribusi mereka dalam proses ini? Oke, untuk mempersiapkan akreditasi tentunya kita perlu melibatkan banyak tim karena kita nggak bisa sendiri ya. Nah, untuk persiapan akreditasi selain dari perpustakaan itu punya struktur organisasi. Nah, di situ ada tim yang ada di struktur. Kita juga melibatkan Bapak Ibu guru yang di luar struktur organisasi tentunya. Jadi banyak sekali Bapak Ibu guru yang terlibat untuk persiapan akreditasi. Wah, banyak banget ya Bu. Kriteria apa saja yang menjadi dasar penilaian sehingga perpustakaan SMP Negeri 25 berhasil meraih akreditasi A unggul? Kriteria yang dibutuhkan untuk akreditasi yaitu 9 komponen. Masing-masing tim yang sudah disebutkan oleh Mbak Sally tadi memegang komponen masing-masing. Ada komponen 1, 2, dan seterusnya. Sehingga masing-masing tim siap untuk menghadapi atau tanya jawab dengan asesor yang didatangkan dari Jakarta dan Surabaya. Banyak sekali ya Bu untuk kriterianya. Ya. Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan akreditasi sekolah kemarin? Ya, tantangan dan hambatan. Untuk tantangan itu
lumayan berat karena kita awalnya dari manual. Perpustakaan Cendekiawan Ilmu itu menggunakan manual, jadi semua masih menulis ya. Kemudian ini sekarang kita sudah otomasi dengan menggunakan aplikasi InliSlide dari Perpustakaan Nasional. Jadi ada 3.595 judul buku. Kalau eksemplarnya ada 4.873. Itu yang datanya harus dimasukkan ke dalam aplikasi InliSlide. Itu. Sedangkan untuk hambatannya karena Bapak Ibu guru tidak ada libur, jadi meskipun libur kita harus tetap lembur untuk menyelesaikan data buku-buku itu tadi supaya semuanya bisa masuk ke dalam InliSlide begitu. Wah, hebat banget, Bu. Iya. Para guru-guru sampai tidak libur. Apa saja sih Bu fasilitas dan program unggulan perpustakaan SMPN 25 ini? Oke, untuk fasilitas yang pertama seperti yang ada di belakang kita ya sekarang yang kita jadikan background untuk podcast ya. Ini ada panggung cerita. Nah, panggung cerita ini kita beri nuansa landscape yang sedang hits gitu ya. Jadi selain bisa untuk panggung cerita, mungkin yang suka selfie bisa digunakan selfie. Terus kita juga punya area multimedia yang bertemakan keberagaman Indonesia gitu. Jadi supaya menarik juga. Terus juga ada yang di dalam ruang perpustakaan itu kita punya pohon display. Kenapa dinamakan pohon display? Kalau di perpustakaan itu untuk memajang koleksi baru biasanya pakai rak biasa ya, tapi perpustakaan SMP Negeri 25 punya pohon display itu untuk menata koleksi baru berbentuk pohon, jadi bisa ada pohon di dalam perpustakaan gitu. Nah, untuk program unggulannya kita punya gerobak literasi salah satunya, atau yang bisa dikenal dengan gelis biasanya dari teman-teman 25. Gelis ini, gerobak literasi itu bisa kita gunakan untuk mendekatkan layanan perpustakaan kepada pemustaka tentunya. Selain di 25, biasanya kita gunakan untuk keluar SMP Negeri 25. Jadi di lingkungan sekitar SMP Negeri 25 gitu ya. Terus selain gelis juga ada program ke gazebo literasi. Nah, gazebo literasi yang kita punya itu ada 2 di depan sama di belakang gitu. Dan masih banyak lagi program-program yang sangat inspiratif tentunya. Wah, sangat banyak ya Bu fasilitas dan program-program yang bisa mendukung pembelajaran siswa. Apa harapan dari tim perpustakaan 25 untuk warga SMPN 25 ini Bu? Harapan ke depan supaya anak-anak itu lebih banyak berkunjung ke perpustakaan, tidak hanya mengandalkan untuk main game di kelas saja. Dengan adanya perpustakaan yang nyaman dan enak, sehingga anak-anak sering berkunjung di perpustakaan. Itu harapan yang utama. Wah, betul sekali harapan Ibu. Dengan adanya perpustakaan ini bisa mengurangi siswa-siswi untuk bermain HP di kelas. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya dan berbagi informasi pada podcast casting Spenduma hari ini. Teman-teman, membaca adalah jendela dunia. Melalui buku, kita dapat memperluas ilmu, menjelajahi berbagai budaya, dan berimajinasi tanpa batas. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.